Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi saudaraku Jumat Legi ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, Jumat Legi, kenapa kok rezeki saya ini seret? Ya, saya jualan kok sepi, ya, rezeki seret. Teman-teman Jumat Legi ya, kita melihat kondisi negara kita ini sedang tidak baik-baik saja gitu loh ya. Ya, akeh utangi. Gitu ya. Akhirnya pajak dinaikkan untuk nutupi utang. Ya, yo kembalikan pada diri Anda sendiri. Ketika kamu punya utang, terus kamu tidak punya uang, mesti ngawur wis. Ya, langkah yang kamu ambil itu pasti ngawur. Sama dengan negara kita ini, langkah sing diambil ngawur. Ada yang pajak PBB itu sampai 1000%, ya, ada yang 250%, tapi rata-rata itu 100%, rata-rata. Nah, di tengah masyarakat yang sulit secara ekonomi, terus pemerintah menaikkan pajak, ya, ibarat kita ini sedang dijajah. Ya. Sedangkan kita tahu sendiri ya, pejabat kita itu harus tidur rapat di hotel, ya, anggaran makan semacam-macam, sampai sepet ya kita itu katakanlah mendengarkan hal-hal semacam itu tidak masuk akal gitu loh ya, tidak masuk akal gitu loh, tidak masuk logika ya. Makanya ini berdampak terhadap ekonomi negara kita gitu. Ya, bulan Agustus ini kan bulan bantalan rengkah ya. Menurut primbonnya itu bantalan rengkah, bulan sing kemarau pada puncaknya ya. Musim kemarau pada puncaknya itu ada di bulan Agustus. Di dalam primbon disebut dengan bantalan rengkah. Bantalan rengkah ini tanah sing meletek gitu ya. Tanah sing nelo gitu. Kamu tahu sawah ya, sawah sing ndak kena kanok banyu nih, terus tanahnya sampai meletek-meletek lah itu. Dan ini akan berpengaruh terhadap emosional kita. Coba bayangkan ya, ketika semua pada mahal ya, terus pendapatan kita menurun, daya beli masyarakat berkurang, apa yang terjadi? Emosi. Kondisi alamnya sudah panas, kebijakan politiknya juga amburadul ya. Ganti pimpinan bukan semakin bagus tapi semakin jelek. Terus apalagi ya, pokoknya sing elek-elek tau. Akhirnya ngefek terhadap penjualan Anda. Ini tidak dirasakan hanya sektor offline ya, di online pun juga sama teman-teman ya. Ya, di online pun juga sama gitu ya. Nah, inilah yang perlu kita sikapi ya teman-teman ya. Bagaimana supaya Anda ini mampu beradaptasi, mampu menyesuaikan diri ya. Ya, yang paling pokok itu adalah Anda harus ganti usaha yang dibutuhkan setiap hari, walaupun katakanlah marginnya kecil ya. Nah, tapi perputarannya itu akan cepat. Misalnya Anda totolan tempe, Anda totolan cambah, Anda totolan tahu ya. Jadi Anda harus bisa membaca segmentasi seperti itu. Anda jualan sayur ya. Nah, makanya ketika Anda katakanlah jualan yang itu ada hubungannya dengan kebutuhan sehari-hari, saya rasa masih bisa bertahan. Ya, karena apa? Orang itu prioritas intinya di situ gitu. Ya. Coba kalau Anda lihat ya, Anda lihat di jalan-jalan itu orang semua pada jualan. Itu tak lihat sepi ya. Saya kemarin ke Batu itu ke Karangploso itu. Ya. Itu lihat kanan kiri itu jualan semua ya. Dan sekarang itu ya, kita harus pakai sistem jemput bola ya.
Kita tidak bisa nunggu Macron nunggu di toko gitu ya, tanpa kita membranding. Ya lek zaman dahulu ketok tular, sekarang ketok tularnya ya bisa lewat HP ya, bisa lewat TikTok dan sebagainya. Ya artinya kamu itu jualan itu, kamu harus pamerkan ya, kamu harus display ya. Supaya apa? Supaya orang itu bisa beli gitu ya. Itulah jualan itu seperti itu ya. Misalkan ya, kamu punya toko ya, kamu punya toko jual mau macam-macam, tapi kenapa kok tidak ada yang beli? Karena tidak ada yang datang. Maka berpikirlah bagaimana supaya kamu bisa mendatangkan orang. Ya kamu pamerkan, kamu jajakan ya. Kalau kamu tidak bisa datang ke rumah-rumah per orang, karena biayanya juga besar, sekarang manfaatkan teknologi ya. Anda bisa buat TikTok, jual beras murah misalkan, jual berambang. Lu sekarang itu online, tapi juga gitu ya, online pun juga sekarang itu juga sepi juga ya. Tapi pandai-pandailah Anda ini membaca peluang, pandai-pandailah Anda menempatkan diri. Soal sepi itu tidak dialami Jumat Legi saja ya, weton yang lain pun juga sepi ya. Hanya mereka yang mampu beradaptasi, menyesuaikan diri, yang mereka akan berhasil. Nah inilah yang perlu kita maksimalkan ya, di dalam kehidupan kita. Artinya apa? Kita harus terus belajar, kita harus terus optimis ya. Ketika kita belajar, kita optimis, maka tidak ada sesuatu yang tidak mungkin gitu ya. Nah itu yang pertama ya. Artinya kita harus mampu membaca situasi dan kondisi ya. Situasi politik yang sedang tidak baik-baik saja ya, ekonomi negara kita yang tidak baik-baik saja ya, banyak utangnya ya. Harusnya jadi menteri keuangan ya, 3 periode, bukannya sejahtera tapi banyak bermasalah, harusnya mengundurkan diri ya, kalau dia itu punya integritas ya. Ya kalau misalkan katakanlah tadi menteri keuangan penggawaane mek utang ya, arek SMA iso ya, utang tapi tidak berpikir bagaimana mengembalikan utang, mikirnya bagaimana menaikkan pajak supaya bisa mengembalikan utang. Nah, itu simple ya. Nah inilah ya, ini yang perlu kita perhatikan, ini yang perlu kita sikapi gitu ya. Bukan masalah kebijakannya, tapi dampak yang ditimbulkan dari kebijakan itu terhadap kehidupan kita. Artinya kita harus bisa survive ya, dengan kebijakan itu ya. Jadi kalau Anda katakanlah punya jualan ya, Anda punya bisnis jualan Shopee ya, mungkin Anda bisa alih jualannya itu jualan apa yang lagi musim ya. Nah, kadang orang itu enggak bisa apa ya, kadang orang itu enggak bisa hanya satu ya, jualan ini saja enggak bisa ya. Kadang memang ada masanya, masamu kamu jualan tahu sudah habis, sekarang masamu jualan baju misalkan. Akan seperti itu ya. Demikian, semoga termotivasi ya. Intinya kebijakan politik di negara kita, keuangan saat ini sudah amburadul ya. Banyak utangnya gitu ya. Ya sama saja gitu ya. Ketika kita terjebak dengan riba ya, seperti negara kita ngawur ya. Jadi hati-hati ya dengan riba. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan ya, tulis saja di kolom komentar ya. Salam rahayu.